Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Pak Suci. Bagaimana kabarnya Bu Rini hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Maaf Bu, udah lama menunggu ya Bu? Tidak Pak, ini pun saya sedang menyusun rancangan pembelajaran untuk besok. Luar biasa sekali ya Bu ya. Ini sudah memanfaatkan waktu untuk merancang pembelajaran ya Bu ya. Oh ya Bu, sesuai kesepakatan kita kemarin ya Bu, kita melakukan observasi ya Bu. Iya. Ya, baik Bu, kita bincang-bincang ya Bu. Oke, Bu. Nah, mengenai pembicaraan tentang supervisi akademik ini Bu. Yang bertujuan untuk mengetahui kompetensi Ibu sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nanti Ibu. Kemudian nantinya agar bisa dapat menjadi bahan refleksi ya untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran yang telah dilakukan Bu. Semoga Ibu nantinya bisa melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid Bu. Ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui supervisi akademik ini Bu? Alhamdulillah ya Pak, saya sangat senang dan bersemangat. Dengan adanya supervisi akademik ini dapat membantu saya dalam mengembangkan kompetensi saya dalam melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, Bu. Semangat ya Bu Iya. dalam melaksanakan supervisi akademik ini ya Bu ya. Nah, nanti Ibu di dalam kelas materi apa yang Ibu akan sampaikan? Direncanakan pidato persuasif Pak. Rencananya pidato persuasi ya Bu, kelas berapa itu? Kelas 9. Kelas 9 ya Bu ya. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran dari materi tersebut apa itu Bu? Saya harap setelah proses pembelajaran ini berlangsung, siswa dapat mengetahui atau memahami pengertian dari teks pidato persuasi. Ya Bu. Ya, dari tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira indikator ketercapaian murid yang ingin dicapai apa Ibu? Baik murid maupun Ibu sendiri. Ketercapaian yang saya inginkan dari murid, saya harap siswa aktif ataupun murid aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. Kemudian mereka mampu berkolaborasi dan percaya diri. Oh, jadi Ibu nanti dalam proses pembelajaran nanti. Ya, itu untuk siswa ya Pak ya. Sementara kalau untuk saya harap pembelajaran yang saya buat ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa saya yang beragam. Oh begitu Bu ya, nanti Ibu akan mencoba untuk menunjukkan rasa percaya diri ya pada murid, kemudian aktif dan berkolaborasi ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu menyinggung ya tadi tentang proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu pembelajaran diferensiasi ya Bu tadi ya. Menurut Ibu ada nggak tantangan saat melakukan proses pembelajaran tersebut? Oh, tantangan pasti ada ya Pak ya. Kalau di sini saya melihat siswa saya atau murid saya itu kurang aktif dan mereka kurang percaya diri. Sehingga saya mengharapkan mereka lebih aktif dan percaya diri setelah pembelajaran. Begitu ya Bu, jadi tantangannya siswa kurang aktif ya Bu, Iya. dan tidak percaya diri Tidak ya percaya diri. dalam proses pembelajaran tadi Bu ya. Baik Bu, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan agar pembelajaran sesuai dengan rencana Ibu? Saya sedang membuat asesmen diagnostik ya Pak ya. Untuk mengetahui kebutuhan murid, seperti kesiapan belajar, profil dan minat belajar. Selanjutnya saya menyiapkan RPP dan LKPD. Wah luar biasa Ibu ya, sudah mempersiapkan jauh-jauh hari yaitu tentang tes diagnostik ya. Iya. Kemudian merancang pembelajaran RPP ya Bu ya. Iya. RPP, media ajar dan LKPD Bu ya, sudah biasa Bu ya. Nah nantinya Bu saat observasi bagian mana yang Ibu ingin kembangkan untuk saya bantu observasi ini Bu? Oh, saya ingin Bapak membantu saya observasi bagian diferensiasinya Pak. Apakah sudah sesuai atau belum? Karena penilaian dari orang lain itu kan lebih baik ya Pak ya. Begitu ya Bu, bagian strategi diferensiasi ya Bu ya yang ingin dikembangkan di observasi gitu ya. Nah untuk melihat kalau proses pembelajaran sudah tercapai seperti apa itu Bu? Proses pembelajarannya sudah tercapai atau belum dapat dilihat dari tujuan pembelajarannya yang sudah tercapai Pak. Kemudian dapat dilihat dari hasil evaluasi murid. Oh betul Bu ya. Jadi untuk melihat pencapaian pembelajaran itu dari hasil tercapainya murid ya Bu ya. Kemudian hasil refleksi murid ya, jadi ada evaluasi murid tadi Bu ya. Nah kira-kira kapan ya kita observasi di kelas itu Bu? Besok bisa Pak ya? Oke Bu, kalau begitu besok ya kita akan melakukan observasi di kelas ya Bu. Kemudian setelah observasi kita akan berbincang lagi Bu tentang pasca observasi Bu nantinya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Saya minta izin Bu nih. Terima kasih banyak Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Siap, Kak. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Berdoa mulai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua? Sudah siap kita memulai pelajaran bahasa Indonesia? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Aldila Nakfira, kemana dia Aris? Oh, tidak ada kabar ya. Alfifi, Rasya, Suhaila. Oh, berarti udah Ibu absen semua, yang tidak ada 2 orang ya. Siapa tadi? Alfifi sama Aldila. Aldila tadi sakit, kita doakan semoga Aldila lekas sembuh. Jangan sampai karena hal-hal yang tidak penting kalian tidak sekolah. Anak ibu sekalian, seperti janji ibu kemarin, kita telah membahas materi tentang sebelum pidato persuasif, kita telah membahas materi tentang laporan hasil percobaan. Kita belajar mengenai teks pidato persuasif. Mengenai pidato, ibu rasa ini bukan materi yang baru. Ini adalah materi yang sering kalian dengar, sering kalian praktikkan di rumah ngaji ataupun di tingkat kelas 8 sebelumnya ya. Jadi ini bukan materi yang baru. Hanya saja ini kita belajar mengenai pidato persuasif. Anak ibu sekalian, apa tujuan kita mempelajari teks pidato persuasif? Memahami pengertian pidato persuasif. Ingat ya, pidato persuasif tidak sama dengan pidato yang lainnya, karena di sini ada perbedaannya. Kamu dapat melihat perbedaannya nanti setelah ibu bagikan KPD yang ada sampai ini. Anak ibu sekalian, untuk langkah selanjutnya, ibu akan langsung membagikan kalian LKPD untuk kita melakukan pemahaman pengertian tentang pidato persuasif. Jadi ibu akan membagikan sesuai dengan kelompok yang sudah ada saat ini ya. Tidak usah lagi kita buang-buang waktu bagi-bagi kelompok lagi ya. Tolong diperhatikan, di dalam LKPD itu, LKPD yang sudah ibu bagikan, alangkah lebih baiknya kita akan menonton video teks pidato persuasif sebagai contohnya. Tolong diperhatikan ya, Nak ya. Tolong diperhatikan, baik. Saudara-saudari bangsa dan setanah air. Negara ini kembali mendapatkan kepercayaan untuk menunjukkan keunggulan Indonesia di panggung internasional. Melalui ketuaan ASEAN, kita kembali membuktikan kemampuan bangsa Indonesia mendorong kemajuan dengan semangat bersatu. Di tengah berbagai tantangan kita masih mampu menjaga nilai-nilai persatuan yang telah diamanatkan kepada Pancasila. Salah satunya melalui gerakan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya. 4 tahun kita menggerakkan perubahan di bidang pendidikan kebudayaan yang masif. Ada yang tidak pernah dibayangkan dilakukan sebelumnya. Perubahan signifikan yang membawa dampak luar biasa bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik.
lintas generasi. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah momentum yang tepat untuk memastikan keberlanjutan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Shanti. Namo. Ibu, itulah tadi salah satu contoh pidato persuasif yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita. Jadi, setelah kalian melihat pidato yang Ibu tayangkan tadi, coba kamu lihat KPD kamu sekalian yang udah berbagi tadi. Di situ juga ada teks pidato persuasif. Kemudian di belakangnya itu ada langkah-langkahnya. Coba diperhatikan. Oke, bisa dikerjakan sekarang ya? Bagi yang tidak paham nanti. Bagaimana anak ibu sekalian, ada kesulitan dalam mengerjakan KPD-nya? Baiklah anak ibu sekalian, ibu rasa batas waktu untuk mengerjakan KPD-nya sudah selesai. Sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya ke depan, diwakilkan oleh satu orang anggota kelompoknya ya. Silakan kelompok mana duluan yang mau maju? Kelompok saya, silakan. Anak ibu sekalian, coba ya, kalian dengar hasil kerja dari kelompok Suhaila. Nanti bagi ada yang mau memberi tanggapan, silakan. Maju Suhaila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dari kelompok saya, pengertian pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membentuk secara halus dan mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama kalimat aktif, yang kedua kata tugas, yang ketiga menggunakan kosakata emotif. Ciri teks pidato persuasif: 1. Bersifat mengajak dan memengaruhi. 2. Adanya kata-kata persuasif atau bujukan seperti ayo, mari, dan mendapat imbuhan. 3. Diakhiri dengan tanda baca sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepukan untuk kelompok Suhaila. Tadi hasil kerja dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh Suhaila. Ada yang mau menambahkan atau memberi masukan? Ibu, itulah tadi beberapa penampilan dari wakil kelompoknya yang telah mempresentasikan hasil kerjanya berupa KPD. Jadi beda antara pidato biasa dengan pidato persuasif adalah pada akhir dari isi pidato tersebut, bila pada pidato persuasif dia ada kalimat yang mengajak, yang menyeru, yang memengaruhi pendengar untuk mengikuti seperti apa yang disampaikan atau seperti apa yang diinginkan oleh pembaca pidato atau penyampai pidato. Karena Ibu, kira-kira ada nggak kesulitan dalam mempelajari pidato persuasif tersebut? Tidak ya? Ibu rasa yang mau menambahkan bagaimana perasaan kalian hari ini mengikuti pembelajaran pidato persuasif dengan ini? Hah? Ayo maju. Hari ini pembelajaran ini sangat menyenangkan dan saya memahami pembelajaran tersebut. Pesan untuk teman kita yang telah mencurahkan isi hatinya. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Oke, Ibu rasa untuk materi pidato persuasif hari ini Ibu akhiri hanya di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih di dalam pidato persuasif, masih membahas tentang pidato persuasif. Kalau hari ini mengenai pengertiannya, kalau kedepannya kita akan membahas tentang bagaimana struktur dari teks pidato persuasif. Untuk di rumah, tolong dibaca-baca di berbagai media mengenai bagaimana struktur teks pidato persuasif.
Baiklah anak ibu, berhubung bel pun sudah berbunyi, ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rini. Assalamualaikum Pak Mayor. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu di sini? Alhamdulillah Pak sehat. Bagaimana Bu Rini? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik, kali ini kita akan mencoba sesi pasca observasi ya Bu ya. Di mana nanti saya akan memberi pertanyaan-pertanyaan yang terkait aktivitas observasi Ibu yang sudah lakukan di kelas yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran di kelas ya Bu. Mari kita mulai ya Pak. Iya, silakan. Nah, pertanyaan pertama ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu saat melakukan observasi di kelas? Saya merasa senang ya Pak, merasa bersemangat walaupun sebelumnya merasa agak tegang karena dalam kondisi dievaluasi, tetapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Ya. Perasaan Ibu sangat tegang ya Bu ya, tetapi berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah Bu, bisa diceritakan kembali ya Bu ya, area pengembangan yang Ibu lakukan dan tahap apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Bu? Tahap-tahap ataupun areanya Pak, kalau tahap-tahapnya sebelum melakukan evaluasi itu saya otomatis menyiapkan rencana pembelajarannya dulu ya Pak. Kemudian saya mencari media ajar yang menarik yang sesuai dengan KTP. Kemudian kalau di tahap-tahap pengembangannya itu saya memfokuskan pada bidang kognitif dan psikomotorik siswa. Kalau di bidang kognitifnya yang menjadi fokus saya bagaimana siswa tersebut memahami apa yang telah saya sampaikan atau apa yang telah dipelajari. Kemudian kalau dari segi psikomotoriknya saya memfokuskan bagaimana siswa itu mempresentasikan hasil dari apa yang telah dipelajari tersebut. Baik Bu ya, Ibu sejauh ini sudah melakukan langkah itu membuat RTP ya Bu, atau modul ajar ya, kemudian media ajar. Kemudian area pengembangan yang dilakukan adalah bagian kognitif ya Bu ya, dan psikomotorik ya Bu ya. Baik Bu, sejauh ini pengembangan yang Ibu lakukan ini apakah sudah berhasil atau belum ya Bu ya? Menurut saya alhamdulillah berjalan baik dan berhasil ya Pak ya, walaupun masih banyak ataupun masih ada kekurangannya sana sini Pak. Oh begitu ya Bu ya. Berjalan dengan baik ya Bu ya. Tetapi ada kekurangannya Bu ya. Iya, Pak. Nah, menurut Ibu apa kekurangan dan hambatan saat proses pembelajaran yang dilakukan di kelas Bu? Kekurangan atau hambatan itu mungkin guru lain juga mengalami seperti saya juga ya Pak ya. Di mana ada siswa yang kurang berminat ataupun tidak ingin terlibat di dalam proses pembelajaran itu. Jadi sehingga kesannya seolah-olah kurang aktif proses pembelajaran tersebut. Oh begitu Bu ya. Jadi menurut Ibu saat proses pembelajaran itu ada siswa yang tidak terlibat ya Bu ya? Iya. Nah menurut Ibu mengapa itu terjadi Bu ya? Dan apa penyebabnya? Bisa Ibu ceritakan Bu? Mungkin karena jumlah siswa atau muridnya di dalam kelompok tersebut terlalu ramai ya Pak, banyak dia lebih dari 4 orang, sehingga dia merasa tidak ingin untuk terlibat ke dalam itu dan mengandalkan temannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran itu. Oh baik Bu ya. Jadi Ibu saat pengelompokan ya Bu ya, mungkin siswa lebih mengandalkan temannya ya dalam menjawab ya Bu ya. Bu ya. Nah sehingga siswa itu tersebut tidak aktif ya Bu ya. Iya. Nah Bu, bagaimana Ibu mengatasi masalah ini Bu? Dan apa rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu? Rencana saya kalau mengatasi hal yang seperti ini yang telah kita temukan berkali-kali ya Pak ya, mungkin nanti ke depannya saya akan otomatis mengurangi jumlahnya ya pada saat pembagian kelompok. Kemudian nanti saya melihat siswa tersebut kita bagikan ke dalam dia lebih cenderung kemana, apakah dia lebih cenderung ke audio ataukah dia lebih cenderung ke visual atau dia lebih cenderung ke kinestetik. Jadi nanti kita baginya sesuai dengan pola belajar mereka yang nyaman bagi mereka Pak. Saya rasa seperti itu. Baik Bu, jadi Ibu akan mencoba mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu ya, dan kebutuhan gaya belajar siswa ya Bu ya. Itu adanya visualisasi, audio, dan kinestetik ya Bu ya. Nah mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan ini semoga
terwujud ya Bu ya ke depannya. Kemudian Bu, kira-kira kapan ya Bu ya untuk merealisasikan apa yang disampaikan tadi Bu? Rencananya kapan Bu ke depannya? Insya Allah secepatnya ya Pak ya, walaupun waktunya belum ditentukan secara pasti, tetapi saya rencanakan insya Allah ke depannya dan secepatnya. Baik, secepatnya ya Bu ya. Ya, Bu. Demikian Bu ya, semoga nanti kita ketemu lagi ya Bu ya untuk mendengarkan cerita-cerita dari Ibu nanti. Semoga apa yang disampaikan hari ini akan Ibu realisasikan ke depannya nanti Bu ya. Insya Allah. Baik. Terima kasih Bu Rini. Sekarang kita coba mendengarkan pembalik dari Bapak Mulai ya Pak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Syukri dan Ibu Rini. Jadi barusan kita telah melihat observasi pasca yang dilakukan oleh Bapak Syukri. Nah, di sini kita sebagai seorang mitra lalu saling membantu ya Bu Rini, juga ada kendala-kendala atau hal-hal yang dianggap ada sulit atau dibicarakan di suatu bagi. Nah, itu dinamakan dengan coaching lah yang kami lakukan bersama oleh Pak Syukri. Nah, dalam 8 prinsip coaching itu ada 8 prinsip yang harus kita lihat bahwa di dalamnya ada kemitraan. Artinya di dalam kemitraan tersebut kita tidak mencoba untuk menggurui, dan hal ini sudah dilakukan dengan baik oleh Pak Syukri dengan menerima masukan atau hal-hal yang Ibu anggap menjadi suatu kendala, sehingga Pak Syukri mendengarkan masukan tersebut kemudian mencoba menggali dari Ibu sendiri untuk memberikan tindak lanjut atau solusinya. Kemudian yang kedua itu ada proses kreatif. Nah, kemudian di proses kreatif ini artinya ada percakapan dua arah, tidak monoton dari Pak Syukri yang memberikan pendapat, memberikan ide, tapi Pak Syukri hanya mendengarkan serta memberikan masukan bagi Ibu untuk mencoba memunculkan ide-ide kreatif seperti apa, dan itu dilakukan sebagai oleh Pak Syukri. Dan berikutnya Pak Syukri sebagai seorang pengajar dan menjadi coach, beliau juga sudah mendengarkan kemudian mencoba mengulang kembali untuk mengiyakan hal-hal yang menjadi kendala daripada Ibu ini. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan itu supaya teman sejawat ini bisa untuk berpikir lebih kritis, itu pertanyaan yang lebih menggali. Artinya pertanyaan yang bisa memunculkan hal-hal baru, dan itu juga dilakukan dengan baik oleh Pak Syukri. Nah, yang terakhir untuk meningkatkan atau memaksimalkan potensi. Tadi potensinya sudah ada, kita sudah tahu dari kendala yang Ibu ini peroleh. Salah satunya dikarenakan dalam suatu kelompok itu banyak siswa, sehingga siswa tersebut dia merasa ada temannya yang memiliki kemampuan lebih, sehingga dia nebeng istilahnya. Nah, jadi itu kan pokok permasalahannya tadi. Ini yang dari arahan atau hal yang digali oleh Pak Syukri dari Ibu, sehingga Ibu nanti akan coba mengatasi hal tersebut dengan apa tadi poin yang Ibu berikan. Dalam kelompok nanti kita kurangi jumlahnya, Kurangi kemudian jumlahnya. kita bagi nanti sesuai dengan minat saya, apakah dia cenderung ke visual, kinestetik Ya. atau ke audio. Benar sekali. Jadi kan istilahnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sudah ada kuncinya. Jadi tinggal kemudian untuk hal yang baik ini segera dilaksanakan. Pak Syukri juga menanyakan tadi kira-kira kapan Ibu akan lakukan, dan Ibu akan melakukan dalam waktu dekat seperti itu. Menurut saya ini sudah memenuhi dari 8 prinsip coaching. Dan yang terakhir Pak Syukri, untuk coaching ini kita akan menutupi dengan memberikan suatu kesimpulan. Nah, jadi dari kesimpulan itu juga sudah diperoleh bahwa akan dilaksanakannya segera, dan akan membagi minat anak, mana siswa yang lebih audio, mana visual, dan kinestetik seperti itu. Saya rasa mungkin masukan dari saya itu hari ini Pak Syukri sangat baik. Semoga hal ini terus berlanjut Pak Syukri, sehingga teman-teman guru kita yang ada di SMP Nurul Salam ini bisa terbantu jika ada hal-hal yang
dianggap oleh teman-teman sebagai sesuatu yang agak mempengaruhi proses pembelajaran. Terima kasih Pak Syukri dan Ibu Bina. Baik, terima kasih Pak atas tanggapan dan pembalik yang baik ya terkait dengan kegiatan pasca observasi ini ya Pak ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, dimulai dari pra observasi, kemudian percakapan observasi di kelas, kemudian percakapan pasca observasi. Demikian, terima kasih banyak ya Pak Ibu Rini dan Pak Munawir ya. Kita ucapkan, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.